Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Baik, kemarin ada yang menangis, yaitu para termul. Kabarnya nih, bisa juga kabar begitu ya, dari siapa? Dari Mas Roy. Sebagaimana akan kita saksikan nanti nih. Termul itu udah rencana nobar ya, nonton bareng. Bubar. Kenapa bubar? Karena acaranya nggak ada. Tidak ada penjelasan dari Polda Metro sama sekali mengenai P21-nya Roy Suryo. Padahal 3 minggu yang lalu Behudi Polda Metro mengatakan pasti bulan ini. Tetapi ternyata saudara itu tidak terjadi. Maka saudara-saudara sekalian, sebaiknya kita itu sekarang sudah mencap bahwa yang namanya Polda Metro itu ternyata hanyalah bualan semata. Lalu kemana kita harus menggantungkan harapan? Di saat perkataan seorang humas dari Polda Metro Jaya yang mana seharusnya itu dipercayai dan menjadi sumber pintu atas informasi terpercaya dari sebuah institusi kepolisian, tapi malah perkataannya tidak bisa dipegang sama sekali. Bukankah ini pengkhianatan terhadap sebuah jabatan, pengkhianatan terhadap sebuah amanah, pengkhianatan terhadap sebuah tugas dari undang-undang? Maka apabila kita melihat para termul kemarin menangis karena acara yang sudah digadang-gadang oleh Polda Metro Jaya itu akan terjadi, ternyata tidak. Maka malamnya Roy Suryo dan kawan-kawan melaksanakan acara seolah-olah syukuran, tapi belum. Kok jadi gitu ngomongnya ini? Oh ya, pokoknya malah semalam itu acara 3 jam. Mas Roy itu sama Mas Refli sama Pak siapa ini, Dedi apa kalau tidak salah ya, ada salah satu pakar hukum pidana juga tuh yang menjelaskan fenomena ini mempermalukan, ini malu sekali seharusnya Polda Metro itu. Dan kalaupun ke depan sampai terjadi ada P21 terhadap Roy Suryo apalagi penangkapan, maka itu hanyalah bukti bahwa hukum sedang diperalat oleh Jokodok. Baiklah, daripada ngelihat saya makin gak jelas, daripada openingnya ini makin kesana makin kesini, atau sebaliknya makin kesini itu makin kesana, kita lihat apa yang dimaksud ya. Karena memang betul-betul kemarin itu termul tidak muncul ya, tidak bergerak, malah ngomongin yang lain. Padahal 3 minggu yang lalu yang dibicarakan selalu P21. Tapi hari kemarin yang ada ternyata P21 tanggal 32. Mari kita simak saja daripada garing gak jelas. Ini ada 2 video yang kita saksikan ya. Kita saksikan dari Mas Roy dulu nih. Selamat Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. On behalf of Dr. Tifa, bahasa Inggris. Ya, atas nama Dr. Tifa juga, ya. Saking happy-nya sampai lupa bahasa Indonesia. Tadi sebelum kita mulai press conference, kami juga sudah berkomunikasi langsung dengan Dr. Tifa dan kita speakerphone. Jadi saya menyampaikan ini atas nama kami berdua ya, selaku prinsipal saya Roy Suryo dan Dr. Tifa, bahwa nanti pada saatnya kita akan mengajukan juga pelaporan terhadap saudara L. Nah, L itu siapa? Bukan lampir ya, L itu lain. Lampir lain lagi lampir ya. Tapi L itu ada sendiri. Nah, tapi sebelumnya saya ingin mengupdate dulu, izin Mas Refli dan teman-teman semua, bahwa ada perkembangan yang sangat menarik. Ya, Termul sekarang lagi gundah dan saat ini Termul lagi kabarnya lagi berkumpul untuk nonton live kabarnya. Ya, mereka berharap turunnya Godot ya gitu, menunggu Godot. Godot itu adalah sandiwara yang sangat terkenal dulu ya gitu, yang nggak akan turun. Yaitu mereka nunggu Godot yang namanya P21. Nah, sampai kabarnya ini berseliweran kabarnya. Karena ada Termul yang diwawancara
termul tapi lawyer yang agak resmi. Kalau tadi yang resmi itu atau lawyer yang tadi yang ada salah satunya namanya Mas Rifai, kemudian Firmanto, kemudian Yakub, itu yang resmi. Yang enggak resmi ini banyak. Bising tapi mereka itu ya. Lo itu lagi memperbincangkan katanya yang namanya Jokowi itu marah. Sampai gebrak meja katanya gitu. Tapi di sisi yang lain ada yang bilang, rupanya mereka itu enggak kompak. Ada yang bilang jangan dibilang gebrak meja. Pan Jokowi itu kan halus. Orang Solo kan halus gitu ya. Jadi gebraknya cuma gini. Nah, itu enggak gebrak ya. Mereka lagi ribut, silakan ribut ya. Tapi yang menarik adalah dalam perbincangan itu dikatakan bahwa baik sebentar ya, saya nggak tahu ini Mas Roy itu betulan dapat kabar memang termul itu nobar atau cuma sekedar bercanda ya. Saya tidak tahu lah. Cuman itu kalaupun bercanda ya majas begitu ya. Karena 3 minggu itu si termul terus ngomongin P21. Kemarin Jumat terakhir bulan Mei diam semua. Kalau kata orang Sunda tuh seperti gaang ditincak ya. Apa itu bahasa Indonesianya itu? Tuliskan di kolom komentar buat yang tahu ya. Apa itu gaang katincak itu ya? Ternyata sudah pernah ada janji. Nah ini pertanyaan ke masyarakat. Katanya penyidik itu berjanji kasus ini akan selesai dalam 3 atau 4 bulan. Gimana bisa penyidik itu memberikan janji ya sesuatu yang nggak pasti? Ini namanya kasus menyangkut nasib orang. Kok kemudian ada janji? Bahkan ada kemudian kemarin pengumuman dari Pak Kombes Budi. Ya. Saya selalu mengatakan Budi. Ya, karena di tengah-tengah nama B-nya ada H. Ini loh ya, ini fakta ini. Budi. Ya, jadi bukan Budi ya, Budi. Katanya surprise. Ini penegakan hukum atau door prize acara ulang tahun. Edan sudah Ya. Budi itu. Ini tuh nasib orang dari negara. Gitu loh. Anda itu aparat hukum. Gitu loh. Kenapa kok malah bilang surprise gitu ya? Nggak bisa disurprise kan. Kalau surprise namanya bukan surprise. Kemudian mereka ada yang bilang kalau P21-nya sebenarnya sudah terbit kok. Tapi kita tunggu deh, nanti setelah Idul Adha. Idul Adha kapan? 1447 Hijriah sekarang. Mungkin Idul Adha 1600 Hijriah yang akan datang ya. Itu 200 tahun lagi mungkin baru diumum. Jadi nggak jelas mereka dan mereka makan surprise. Ini nggak boleh ya kayak gini tuh. Ini pelajaran yang sangat tidak bagus untuk masyarakat. Ya, saya sendiri menilai ini sangat nggak bagus. Dibikin main-main. Masa penegakan hukum dibikin surprise gitu ya. Nah, betul. dan kalau kita Itu udah edan itu sudah. Si Budi itu edan sudah. Dia itu tidak memiliki empati ya, tidak memiliki profesionalisme. Harus dipecat. Sebagaimana saya katakan tadi, kemana kemudian kita harus mencari kebenaran informasi A1 apabila humas sebuah Polda Metro Jaya sudah tidak bisa dipegang perkataannya. Apakah kemudian kita harus lari terhadap termul yang ada untuk mencari informasi? Tidak, wahai saudara. Ini adalah sebuah hal yang sangat memalukan bagi kepolisian. Pecat! Budi itu, pecat! Pecat. bandingkan, ini sudah dihitung sama sahabat kita, salah satu lawyer kita, Mas Gafur, ya. Kasus yang sangat ramai terkenal waktu itu apa? Nah, dia itu Freddy Sambo. Nah, Ferdi Sambo. Ferdi Sambo itu ya, dari mulai LP itu dibuat itu tanggal 8 Juli 2022, kemudian ketika terjadi P21 itu tanggal 28 September 2022. Total waktunya untuk sebuah kasus yang sangat heboh kayak gitu adalah 72 hari. Itu untuk kasus Ferdi Sambo. Orang mengatakan, iya mas, karena itu kejahatan kemanusiaan. Ini lebih kemanusiaan lagi di kejahatannya yang sekarang. Ya, banyak sekali orang yang tersandera, kemudian digantung nasibnya, kayak saya, Dr. Tifa, kemudian di sisi yang lain ada Mas Rostaf Effendi, Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia, itu kami disandera. Bahkan yang klaster yang lain, yang digantung juga statusnya masih terlapor, tapi katanya diancam juga bisa jadi naik tersangka loh gitu. Katanya yang itu Pak Abraham Samad, Michael Sinaga, kemudian Ian, dan kemudian juga satu lagi salah seorang YouTuber. Padahal ada lagi kasus apa semua rakyat Indonesia yang ngomongin Jokowi sekarang mau dipenjara. Ya. Dan sudah Jokodok yang lebih heboh juga. Namanya satunya Bang Aldo, Babe Aldo ya. Kasus kopi sianida.
Itu juga nggak kalah heboh. Lihat P21-nya berapa hari. LP dibuat itu 6 Januari 2016, kemudian P21-nya 25 Mei 2016. Artinya ada 141 hari. Nah, kasus ini, kasus yang sudah dilaporkan tanggal 30 April 2025 itu, status P21-nya malah dibikin, kata salah seorang lawyer yang nggak ada hubungannya juga, yang inisialnya L juga, tapi kalau ini L-nya Lampir namanya, Mak Lampir itu ya. Itu katanya tebak-tebak buah manggis. Ngomong seenaknya sendiri, tebak-tebak buah manggis ya. Sampai hari ini, sampai dengan tanggal 30 Mei 2026, ini sudah 396 hari. Artinya sudah 1 tahun lebih 30 hari ini semenjak LP itu dibuat. Apa nggak luar biasa ini? Iya. Sebuah LP yang digantung sangat panjang ya, kemudian P21-nya nggak turun-turun sampai dibuat sayembara. Padahal ini adalah sebuah kezaliman yang nyata. Termul lihat. Ya, jangan sok manis di bibir itu. Gibah, ngomongin orang, cari makan gibahin orang. Bukan masalah itu ini. Ini masalah hukum yang sudah tidak ada di dalam relnya. Tapi kok seenaknya begitu ya, kita percayakan kepada kepolisian. Oh, kita percaya kepolisian itu bekerja sudah dengan sangat baik. Penyidik sudah bekerja dengan sangat baik. Itu seharusnya pihak termul juga mengkritisi kepolisian. Jadi sekarang itu beginilah ya. Untuk kebaikan negara Indonesia ini, setidaknya kita bersatulah dalam beberapa hal begitu ya. Kalau saya melihat ada 2 hal yang harus kita bersatu ini dengan para termul itu. Satu, di dalam protes terhadap Joko Widodo, kenapa dia itu melaporkan Roy Suryo, yang mana pada akhirnya kan kena juga para termul itu, YouTuber Nusantara kan kena juga. Masa ini semua orang yang ngulibak di situ ya? Apa ngulibak itu bahasa Indonesianya? Semua orang yang muter di situ, yang terlibat di situ, masa mau dipenjara semua? Kan edan. Seharusnya kita bersatu nih sama termul-termul juga. Jokowi, dalam permasalahan itu jangan ini dikriminalisasi. Tapi kan sudah kadung tuh karena kelakuan edannya si Jokowi itu dibela sama para termul. Akhirnya makin kuat aja ke si Jokowi itu. Nah, sudah dikriminalisasi, kemudian masuklah permasalahan ini. Lah seharusnya kepolisian sekarang kita serang bareng-bareng itu. Ya, karena mau bagaimanapun, mau dilihat dari segi manapun, kepolisian ini tidak profesional. Baik dari segi kita, itu dari segi pasal undang-undang dan lain sebagainya, atau dari persepsinya si para termul, yaitu kepolisian sudah menjadi dikangkangi begitu oleh kekuatan yang lebih besar. Itu kan sama edannya itu. Makanya seharusnya kepolisian itu bikin grup band namanya Edane. Tapi karena Edane sudah ada, pakai Edan A. Garing. Lanjut Saya minggu yang lalu, mohon izin teman-teman sekalian yang juga hadir di sini, saya pamit karena waktu itu kami ke ITB dan ke IPB karena sekaligus membawa satu teman yang namanya ijazah Jokowi itu tidak ada. Gimana bisa P21 kalau ijazahnya nggak ada? Bingung mereka, mau 709 bukti, 120 sekian saksi, 20 sekian ahli. Nah kalau ijazah utama dari alat bukti utamanya nggak ada gimana? Ya, nggak ada. Menurut hasil penelitian dari Pak Dr. Punatua. Yang ini baik. Nah, ini penting ini karena setelah ini kita akan menyaksikan videonya Pak Al-Katiri persis membahas permasalahan ini. Blundernya kepolisian. Blunder, makanya malu. Menangis saja Bu Hudi, nangis. Cuman gimana mau nangis ya, duitnya banyak. Ya. Itu kalau masih punya malu si Bu Hudi itu harusnya mengundurkan diri dah. Kalau masih punya malu dia. Sudah berdasarkan 248 peraturan hukum yang ada. Dan yang lebih konyol lagi, tadi Pak Refli mengatakan, juga Pak Didit juga mengatakan, ini yang saya jawab dengan tegas juga ya hari-hari ini, bahwa kita tahu semua orang yang mengunggah pertama kali adalah namanya Dian Sandi Utama. Itu tanggal 1 April 2025. Sekarang ini jahat banget. Mulai ada fitnah, saya katakan fitnah baru. Jadi, saya memang pernah punya akun Twitter, namanya @krmtroysuryo2. Ini sudah ya. Akun itu sekarang dalam posisi memang masih disita pihak aparat semenjak kasus Stupa. Dan saya tidak lagi punya kuasa atau tidak lagi punya akses terhadap akun itu. Itu penting banget. Jadi semenjak peristiwa itu, saya tidak lagi punya akses terhadap itu. Ya. Dan menariknya,
tiba-tiba ada Termul melontarkan screenshot rekayasa palsu. Teman-teman ingat, pada kasus Habib Rizik dan Firza waktu itu ada juga rekayasa serupa. Jadi ada screenshot yang itu seolah-olah mereka, padahal tidak sama sekali. Lucunya, screenshot itu seolah-olah dibuat tahun 2020. Nah, ini kita ketawa. Teman-teman, tolong digunakan akal pikiran kita. Kasus ijazah ini baru muncul pertama kali tayangannya di media massa itu semenjak yang namanya Dekan Fakultas Kehutanan UGM yang namanya Pak Sigit Sunarta itu mempertontonkan ini pada akhir Oktober 2022. Jadi itulah dia muncul pertama kali 2022 Oktober dan tampilannya adalah seperti ini. Ijazah yang ditampilkan itu baru saat itulah ijazah itu muncul dalam bentuk hitam putih. Dan ijazah hitam putih tidak bisa dianalisis. Sehingga waktu itu ada yang namanya Dr. Eng Resmond Asiolan Sianipar M. Eng. Ya. Harus gitu ngomongnya. Ya, pakai ang gitu. Ya. Itu karena ijazah yang diposting oleh Dian Sandi adalah ijazah yang berwarna. Jadi ini penampakan pertama pada tanggal 24 Oktober 2022. Baru kemudian Dian Sandi menampilkan yang berwarna. Inilah yang namanya kausa prima. Pertama kali muncul itu ya di Twitternya Dian Sandi. Kok tiba-tiba sekarang ada fitnah yang kemudian membuat Roy Suryo sudah posting 2020. Maaf ya kalau saya pinjam istilahnya Rocky Gerung picik ini. Kalau mau bikin ya mungkin harusnya tanggal 2022 juga gitu loh. Jadi biar make sense. Dibikin 2020. Jadi ya, enggak, sebentar, ini tadinya si para Termul itu menginginkan supaya ada kesan begitu ya bahwa Roy Suryo ini memang memiliki niat jahat sedari awal terhadap Jokowi. Itu yang berusaha di framing. Yang mana saya katakan kalau memang betul itu punyanya Mas Roy Suryo, itu pun paling nanti permasalahannya kan hanya permasalahan data pribadi, yang mana itu juga sudah dikatakan sudah bukan data pribadi kalau sekarang. Jadi kalau betul ya dikatakan Mas Roy itu adalah hoax buatan dari para Termul, udah hoax, bego lagi. Jadi double sudah, betul. Dilihat dari segi manapun, bikin hoax kayak gitu, udah nggak bisa begitu, udah terlalu edan ya, edan lagi, edan A. Kalau edannya kan udah ada ya. Konyol banget. Bahkan yang lebih konyol lagi, ini ada Mak L. Kalau tadi inisial, ini ada Mak Lampir ini ya. Yang itu mengatakan bahwa katanya saya sudah diperiksa tim cyber Polda Metro Jaya dengan akun itu. Bohong. Sekali lagi, orang ini berbohong. Mak Lampir ini berbohong. Gak pernah ada yang namanya saya diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus akun Twitter mengunggah ijazah Jokowi. Ya, itu poinnya. Kalau diplesetkan, sekarang Termul melesetkan tuh Roy Suryo akhirnya ngaku punya Twitter. Loh memang, dulu saya punya Twitter. Semenjak disita Polda Metro Jaya juga pada kasus Stupa, ya itu sudah beberapa tahun yang lalu. Saya nggak punya akses lagi. Jadi kalau ada orang bisa memunculkan tayangan di situ, siapa berarti yang munculkan? Penyidik. Bisa ketebak permainan rekayasa kayak gini nih. Karena dulu pernah kejadian ini persis. Aparat ya yang keparat sudah itu. Ada kasus Habib Rizik dan Firza waktu itu. Persis sama, polanya sama, modusnya sama. Ya, jadi seolah-olah dia yang mengupload, padahal tidak sama sekali. Dan orang ini lagi-lagi bohong, bilang kalau saya kemudian diperiksa Polda Metro Jaya. Jadi sekali lagi teman-teman semua, saya juga sudah katakan semalam pada podcast saya sendiri di Roy Suryo Official ya, bahwa Mak Lampir ini bohong. Bahkan dia kemudian kebohongannya diikuti dengan kebohongan dia mengajak judi. Lawyer kok ngajak judi? Dengan menawarkan 10 juta rupiah. Nah, satu lagi orang yang ngajak judi adalah inisial L yang laki-laki. Namanya Lecu Manan. Dah, catat itu. Ya. Jadi itu yang mau kita laporkan. Lecu. Inisial L itu adalah Lecu Manan. Okay. 2 L ini. Lagunya ya. Ya, bukan Dua Lipa tapi 2 L ini ya. Gitu. Jadi L satu Lampir satunya. Ini jelas ini melanggar. Ini kata Pak Uglo melanggar sudah 426 427 kalau menawarkan judi ini.
Itu jelas. Tapi Itu Nah, satu. sebentar. Nah, ini yang tadi ya kita highlight bahwa salah satu alasan kepolisian itu mundur terus, apa ya? Konyol begitu kita katakan, bego lah ya. Bego. Lah kok ini permasalahannya satu lembar ijazah, kan acaranya juga yang namanya pelaporannya kan pelaporan pencemaran nama baik tuh. Gara-gara ijazah. Lah kok ijazahnya pakai barang bukti lagi? 700 bukti, kemudian sekian saksi, ya. Udah offside. Ini tadinya mau show off di hadapan Jokowi begitu ya. Tapi blunder. Itulah yang akan dibahas oleh Pak Al-Katiri sekarang. Kita saksikan nih. Surat, satu lembar surat, ya kan? Itu dengan 709. Apanya yang mau dibuktikan dengan itu? Blunder kepolisian itu memperbanyak saksi dan bukti itu. Kenapa blunder? Nah, apalagi kita ini diperlakukan diskriminatif gitu loh istilahnya. Sedangkan klien-klien kami ini wajib lapor tiap minggu dan Langsung aja nih Mas Abdullah. ya Update langsung soal gimana kasusnya ya, artinya gimana? begini. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, ya kan, saya tertarik dengan dialog dengan Dilibas ini karena hidup gitu loh ya. Yes. Jadi nggak kayak dialog tapi kayak apa ya, Ngobrol diskusi ya, lah Bang, ya? istilahnya. Karena ilmunya sama masalahnya gitu loh. Cuma satu hal lagi, saya tertarik itu RH apa EH? RH Pak, salam kenal Pak. Salam kenal. Salam kenal Pak. Sama-sama. Iya. Refli Harun bukan? Bukan. Bukan inisial Pak. Iya, RF Harun ya, inisial ya. Bukan inisial Pak. Gimana Bang update soal kasusnya Pak Jokowi ini? Soal gonjang-ganjing P21. Jadi ya sekarang gini, saya nanggapi tadi tanggapan masalah pernyataan Rasman dan sebagainya. Itu kan Rasman udah ketemu saya di interupsi ya. Iya, kemarin ya. Ya, Rasman udah ketemu saya di interupsi, ya kan. Kemudian dia kan, saya katakan bahwa loh, orang ini kan sakti banget gitu loh. Dia itu kan bukan siapa-siapa, bukan kuasa hukum, ya kan. Kalau sepak bola itu dia penonton. Gitu loh. Oke. Oh bisa tahu lapangan, ini heran juga gitu loh. Saya sendiri yang di lapangan nggak tahu gitu loh. Ya kan? Biasalah kayak penonton bola itu kan kadang-kadang lebih seolah-olah lebih paham dari pemain bolanya kan begitu. Ya. Tapi Bang Rasman bilangnya dari kenalan dia di kejaksaan kata gitu, Bang. Kalau Si soal akan P21 ini bukan pertama kali. Oh, Juga udah, beberapa bulan yang lalu itu. Dari Minggu Oktober depan itu. nanti hari Jumat dan sebagainya gitu kan aneh gitu loh. Bentar, itu betul. Jadi dari bulan Oktober si Rasman udah ngomongin begitu. Cuman yang jadi spesial sekarang kan gara-gara si Behudi. Awal bulan lalu tuh, awal bulan ini ya, belum selesai sih Mei-nya. Cuman kan sudah habis hari kerjanya. Itu gara-gara si Behudi tuh mengumumkan di hadapan umum sampai ada kata-kata surprise. Bukankah itu sebagai sebuah pengkhianatan terhadap hukum dan jabatan, juga amanah yang diberikan? Gara-gara itu makanya jadi rame. Terbuka kan makin euforia nih. Nggak tahu, sama-sama tukang tipu, kecelek juga sama omongan kepolisian. Medok siapa? Rasakan. Mumpung masih bisa ya. Soalnya siapa tahu juga tuh bulan depan memang keluar P21. Siapa tahu juga, kita nggak tahu. Cuman yang jelas berarti sudah selesai. Kalau buat saya meskipun nanti ada P21 bulan depan, selesai. Ini perkara memang jelas-jelas dipaksakan untuk masuk ke persidangan kalau sampai ada P21 meskipun itu bulan depan begitu. Cuman sekarang ya begitulah kesimpulannya. Mumpung masih bisa begitu ya, medok, curik. Bahkan mereka datang, beberapa termul itu bahkan yang katanya pelapor itu datang ke Polda untuk menekan agar supaya P21. Mereka ngerti hukum nggak sih? Itu kan bukan kewenangan Polda lagi gitu loh. Kalau mereka memang mau menekan, harusnya ada kejaksaan. Kalaupun Ya kan? mau. Bukan ke kepolisian. Nah, mereka tanya polisi sendiri nggak ngerti kok. Dan polisi sendiri kan artinya mereka katakan ya kemarin Sebentar, Pak Al-Katiri, kalau saya melihat berarti itu ya betul kejaksaan itu nggak masuk kantongnya Jokowi berarti. Karena kalau misalkan kejaksaan itu masuk kantongnya Jokowi, para termo itu bakal bebas masuk ke kejaksaan itu sebagaimana masuk ke Polda Metro. Ya, udah kayak rumahnya, udah kayak tempat campingnya itu Polda Metro itu.
udah kayak tempat campingnya para termul, padahal mereka bukan orang yang berperkara di situ. Ya kan aneh, tapi dibiarkan saja oleh kepolisian itu. Nah itu tanda kalau bagi saya ya, kejaksaan nggak bisa dibeli. Dia tidak ada di kantongnya Jokowi itu kejaksaan tuh. Sendiri, ya kan? Humasnya sendiri kan mengatakan bahwa baru tanggal 21 kemarin gitu loh. Baru 21 kemarin dilimpahkan kembali ya dari kepolisian. Jadi begini, kan ada ketentuan, baik itu di KUHAP, baik baru maupun lama, bahkan ada pedoman dari Mahkamah Agung ya, Kejaksaan Agung, yang mana ketentuannya itu udah pakem, udah baku gitu loh. Ya kan, pelimpahan itu kan dari polisi ke kejaksaan itu pelimpahan tanggal 13 Januari. Bayangkan aja sekarang tanggal berapa nih? 28, Nah, Pak. itu 28. iya. Itu biasanya 7 hari. 7 hari kalau memang ada kekurangan, apa ada yang ditambahkan, apa ada yang perlu diarahkan ya, petunjukkan, itu dikembalikan ke JPU, ke polisi, ke penyidik. Dan penyidik diberi waktu 14 hari. Tapi faktanya kan molor-molor aja. Ya, sampai 80 hari lebih ya sekarang. Wah, bukan 80 hari lagi, bahkan 90 hari gitu. Ya, 90 hari ya. 90 hari ya. Iya, 90 hari. Dan artinya kan ini sudah melanggar ketentuan yang ada. Bayangkan, itu aturan itu bukan juga di KUHAP aja ya, baik KUHAP lama maupun KUHAP baru, tapi juga di pedoman Mahkamah Agung, pedoman Jaksa Agung. Itu kan tidak dilakukan. Nah, sebenarnya gimana ya? Menurut mereka nggak ada aturannya, nggak ada aturannya jelas kok. Yang mana nggak ada aturannya? Dalam pengembalian dan sebagainya. Lah itu ada juga Firly yang mantan KPK itu. Ketua KPK Pak Firly Bahuri, Pak, mantan Ketua KPK. Ya, itu juga tersangka bahkan korupsi ya. Nah, apalagi kita ini diperlakukan diskriminatif gitu loh istilahnya. Mana pernah ada itu disuruh wajib lapor dan kan nggak pernah. Sedangkan klien-klien kami ini wajib lapor tiap minggu dan sebagainya. Kenapa diikutin oleh klien kami? Ya klien kami itu mau penegakan hukum yang sebenarnya gitu loh. Ya. Oke. Nah Jadi ini yang saya sebut sebagai kejahatan psikologis dari kepolisian, termasuk kemarin bahasa surprise-nya si Bahudi ya, yang duitnya 52 M, polisi terkaya, LHKPN-nya nggak jelas. Dari mana itu duitnya? Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Dari mana? Tanya Yusuf Mansur. Dari mana duitnya? Si Bahudi itu. Terus mahasiswa ya, kayak nggak ada soal gitu. Udah punya hati mahasiswa sekarang itu. Mahasiswa yang dulu punya hati sekarang udah sepuh-sepuh lah, udah waktunya mempersiapkan diri untuk akhirat ya. Masa dulu memperjuangkan diri buat negeri sekarang masih begitu kan? Ya rugi lah ya. Sudah membukakan jalan kepada kita menuju demokrasi. Ya yang 98 mahasiswa kan sekarang mungkin umurnya berapa? Hampir 50 berarti ya. Hampir 50 sekarang umurnya. Ya wajar lah kalau misalkan tidak segarang dulu. Ini mahasiswa yang ada sekarang tuh kemana? Ya, makanya kebodohan itu memang dipelihara betul tuh oleh Jokowi, termasuk sekarang oleh Prabowo itu. Dipelihara betul kebodohan itu. Ini kan jelas pelanggaran hak asasi manusia. Pasal-pasal sedang langgar di hadapan mata kita. Ya, tetapi mahasiswa diam-diam saja begitu. Nah, ini sepertinya menarik ya. Mungkin harus dibikinkan video sendiri karena tadi kan blundernya kepolisian, tapi ya karena ada tayangannya silahkan dilihat sendiri lah ya. Demikian. Jadi pada kesempatan kali ini apa yang dibicarakan ya sudah tadi dibicarakan itu ya. Jadi para terbol gagal nonton bareng, dan mumpung kita ini masih bisa menekan terus nih psikologinya si para termul itu dan harus terus ditekan. Ya kita bikin konten yang kayak gini aja lah sekarang. Karena bagi saya permasalahan ini sudah selesai. Ya bagi saya sudah selesai. Dalam pengertian apa? Kepolisian yang mengurus permasalahan jasa ini busuk. Sudah ya. Dan Bahudi. Jadi busuk. Demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.